ini mencapai 8 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan informasi pasca penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS 4G, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Kejaksaan Agung dan juga ada Alfania Rizky di Istana Kepresidenan. Kita akan ke Kejaksaan Agung terlebih dahulu bersama Asri. Asri, berarti saat ini sudah ada total 6 tersangka yang terjerat korupsi BTS 4G. Apakah ada pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lainnya, termasuk dengan adik dari Johnny G. Plate? Bagaimana kemungkinan munculnya tersangka baru juga dalam kasus ini? Ya, Waro, sejauh ini memang belum ada informasi terkait dengan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan saksi-saksi lain yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI. Namun kalau kita kilas balik, kemarin sudah ada 7 orang yang diperiksa. Satu diantaranya memang Johnny G. Plate yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Kejagung Cabang Salemba untuk 20 hari ke depan, dan 6 orang saksi lainnya memang ini tidak ada pernyataan ataupun juga rilis dari Kejaksaan Agung apakah statusnya dinaikkan sebagai tersangka atau tidak. Yang jelas baru ada penetapan tersangka baru hanya Menkominfo Johnny G. Plate. Nah, dari 6 orang saksi yang diperiksa oleh Kejagung kemarin, tidak menutup kemungkinan satu diantaranya merupakan adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Karena kita ketahui Gregorius juga memiliki keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi kasus pengadaan BTS ataupun juga tower BTS 4G dan Menkominfo 2020-2022. Selain daripada itu juga Gregorius sempat melakukan pengembalian fasilitas ke Kejaksaan Agung, dan ini juga merupakan salah satu wujud adanya keterlibatan dari Gregorius Alex Plate, sehingga memang tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari adik Johnny G. Plate ini sendiri. Nah, sementara itu dari Jaksa Agung sendiri juga menyebut bahwa nanti apabila ada fakta-fakta baru yang muncul di persidangan, maka tidak menutup kemungkinan untuk ada penetapan tersangka baru. Tapi yang jelas untuk saat ini baru dilakukan pemeriksaan 7 saksi ataupun juga 6 orang saksi, yang satunya adalah tersangka Johnny G. Plate. Kemudian dari Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penggeledahan di rumah dinas Johnny G. Plate, di kantornya juga, dan di kendaraan pribadi milik Johnny G. Plate untuk kemudian bisa memperkaya bukti dan juga untuk bisa mengembangkan kasus ini, untuk bisa mengusut dan juga mengetahui aliran dana yang diduga ada tindak pidana korupsi begitu terkait dengan proyek ataupun juga pengadaan infrastruktur menara BTS 4G dan juga pengadaan infrastruktur pendukung bakti Kemenkominfo 2020-2022. Woro. Baik, Asri Gunawan dari Kejaksaan Agung. Kita akan bergeser ke Istana Kepresidenan bersama Alfa. Alfa, pihak Istana menyebut Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan. Isa udah tidur. Sekarang saatnya aku me time. Aku jadi lapar nih habis tidurin Isa. Alfa. Ya, tentu saja bahwa membaca Kabinet Indonesia Maju yang sudah kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu saja Presiden harus segera mencari paling tidak Menteri ad interim atau Menteri Pelaksana Tugas terhadap Johnny G. Plate. Tetapi sampai sekarang Istana masih bungkam terhadap nama-nama siapa saja yang akan kemungkinan besar digantikan atau menggantikan Johnny G. Plate. Mengingat Johnny G. Plate sendiri merupakan kader partai pendukung pemerintah, yaitu Partai Nasdem. Walaupun di sisi lain Partai Nasdem menyebut tidak mengajukan nama. Tetapi tentu saja Istana harus segera mencari nama tersebut. Presiden belum memberitahukan kapan reshuffle akan dilakukan. Tetapi mengingat kegiatan Presiden yang akan segera berangkat ke Jepang, tentu saja nampaknya reshuffle ini akan mundur. Tetapi kalau memaknai apa yang terjadi pada Johnny G. Plate, kemarin penetapan tersangka dilakukan pada hari Rabu Pon. Tentu saja ini menjadi hari favorit Presiden Joko Widodo untuk mengganti atau melakukan perombakan di struktur Kabinet Indonesia Maju. Sampai sekarang belum ada namanya, Woro dan juga saudara. Tetapi kalau melihat siapa-siapa saja yang kemudian dipanggil oleh Presiden ke Istana di luar
partai atau di luar tokoh politik partai pendukung pemerintah, ada satu nama yang kemudian menjadi sorotan publik, yaitu Ketua Umum Partai Perindo, yaitu Haritanu. Apakah kemudian dia menjadi pengganti Johnny G. Plate? Maka kami akan harus konfirmasi lagi kepada pihak istana, karena sampai sekarang pihak istana juga belum memberikan keterangan terkait dengan hal tersebut. Keterangan terbarunya bahwa Presiden akan segera mencari pengganti dari Menkominfo Johnny G. Plate. Kalau melihat struktur organisasinya, Menkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika ini berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tapi sampai saat ini, Poro dan juga saudara, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam belum mendapatkan arahan dari Presiden untuk menjadi Menteri Pelaksana Tugas dari Johnny G. Plate. Poro. Masih bungkam istana, belum ada nama-nama yang kemudian terdengar. Nanti kita nantikan bersama bagaimana hasilnya setelah Presiden berpulang dari kunjungan di negara lain. Terima kasih Alvania Rizky dan sebelumnya ada Asri Gunawan. Saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terus bersafari menemui para mantan wakil presiden. Tidak cuma meminta nasihat politik, kunjungan Caimin juga dimaknai sebagai permintaan restu untuk maju jadi cawapres pemilu 2024. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah. Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi. Cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral.
Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. BTS 4G, bakti Airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Saudara Menkom Info sekaligus Sekjen Partai Nasdem Jody G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Total kerugian negara mencapai 8,3 triliun rupiah. Plate menjadi Sekjen Partai Nasdem kedua yang tersandung kasus korupsi. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5.